Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 5, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dilukai itu sakit, dijahati itu sakit, difitnah apalagi sangat tidak enak. Dan oleh sebab sakit, saat kita disakiti, saat kita dijahati, saat kita difitnah, kedagingan kita memberontak ingin membalas. Tetapi setelah kita balas, kita malah makin sakit dan tidak tenang. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang punya mulut jahat? Saat kita memilih tetap diam, membiarkan mulut jahatnya ribut dengan kata-katanya yang menyakitkan, kita tetap tenang. Tetapi saat kita membalasnya dengan mulut lebih jahat, hati kita malah menjadi kacau balau. Dari hal yang sederhana ini kita bisa menyimpulkan bahwa saat kita diam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu juga demi kebaikan kita. Kita tidak terpancing untuk menaruh sakit hati ke dalam hati kita, sehingga hati kita tetap baik dan sehat. Kita tidak menjadi jahat saat orang lain jahat sama kita. Bayangkan bila setiap waktu kita berhadapan dengan orang toksik, saat kita terpancing dan menjadi sakit hati dan ingin membalas, betapa menyedihkan hidup kita. Kita masukkan semua sampah atau racun ke dalam hati kita, akibatnya hati kita menjadi sakit dan kita tidak tenang, hilanglah sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Betul, kita tidak bisa membuat orang selalu suka dan baik kepada kita, tetapi saat orang jahat kepada kita, kitalah yang punya kendali atas hati kita. Terserah orang mau berkomentar buruk atau jahat kepada kita, menjelek-jelekkan hidup kita, memfitnah hidup kita, membuat yang jahat pada hidup kita, kita punya hak untuk hidup damai dengan masa bodoh dengan perbuatan jahat orang kepada kita. Betul, kita tidak bisa melarang orang melukai kita, menjahati kita, memfitnah kita. Kita tidak bisa menghentikan perkataan jahat yang dilontarkan orang kepada kita, tetapi kita punya kendali atas hati kita sendiri. Jangan minum racun sakit hati. Berusahalah untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat salah kepada kita. Selama kita hidup, kita akan selalu berinteraksi dengan beragam sifat dan karakter manusia, dan tidak selamanya kita bertemu dengan orang-orang baik, sekalipun kita sudah menjadi orang baik. Kalau dalil dunia, yang baik ke kita baik-baiki, yang jahat dia balas lagi dengan yang jahat. Kalau dia tampar kita tampar lagi. Kalau dia benci kita benci dia lagi. Tidak ada kamus, kalau dia jahatin kita, lalu kita balas lagi dengan kebaikan. Sekarang sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita bersikap dalam interaksi kita kepada sesama manusia di dunia ini? Dalam firman ini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan sesama.
Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa agama baru, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan cara hidup baru yang berbeda dari cara-cara dunia. Dunia mengajarkan jika kau ditampar, balas lagi dengan tamparan, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, meminta berkat kepada yang mengutuk kita, dan berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Mungkinkah ini bisa kita lakukan, mengasihi musuh? Mampukah kita mengasihi musuh? Tanpa Yesus kita tidak pernah mampu. Hanya Yesus yang memampukan kita untuk memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita dan tidak memusuhinya. Yesus yang memampukan kita membalas kebaikan saat orang berbuat jahat kepada kita. Itulah ajaran Yesus yang sangat mulia, supaya kita tidak berada pada pintu dosa yang sama. Saat dijahati, ampuni, balas dengan mendoakan dan memberkati. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya dan memberi teladan buat kita semua. Ajaran Yesus saat orang jahat, jangan jadi jahat, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan bukan hak milik kita, tapi bagian kita tetap bertahan benar di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Pikirkanlah seorang yang sangat melukai engkau saat ini. Sebut namanya dan doakan, dan katakan kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan memaafkan semua kejahatannya. Sebab dengan melepaskan maaf kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Dengan mengasihi musuh, diri kita selamat dari dosa yang sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jika kita memahami dengan sungguh benar makna terdalam dari apa yang diajarkan oleh Yesus ini, sesungguhnya ini demi kebaikan kita sendiri, bagaimana menjalani hidup tetap dalam kebaikan Tuhan, sekalipun dunia menjadi jahat, kita tetap bertahan jadi orang benar, sebagaimana panggilan Tuhan untuk kita, yakni untuk menjadi hamba kebenaran dan kebaikan, untuk menikmati segala kelimpahan hidup di dalam Kristus. Tetap jadi anak Tuhan, sekalipun dunia ini jahat, tidak terpancing menjadi jahat. Hidup mengasihi sesama itulah model hidup sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, supaya kita benar-benar hidup. Sebab tidak ada kebahagiaan dalam diri orang yang hidup dalam kebencian, dalam diri orang yang tidak bisa mengampuni. Orang yang hidup dalam kebencian akan terjebak dalam hidup masa lalu yang pahit. Bahkan tak jarang orang yang dibencinya sudah lama meninggal dunia, tetapi dia tetap masih membencinya. Seumur hidup dikuasai oleh kebencian, betapa menyedihkan hidupnya. Dan bagi orang yang mampu mengampuni, kelegaan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam hatinya. Dialah yang menikmati kehidupan sejati. Sejatinya mengasihi musuh, mengampuni adalah demi kesehatan rohani kita, demi kebaikan kita. Jangan taruh racun sakit hati kebencian dalam diri kita. Ampuni saja supaya kita tetap bahagia. Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari hidup membenci, dan kita memperoleh keuntungan yang sangat besar saat kita berhasil melepaskan kebencian. Sebab ada sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Betul, sangat-sangat sulit untuk mengasihi musuh. Mungkinkah kita mampu mengasihi musuh? Apa yang mustahil bagi kita, itu sangatlah mungkin bagi Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dengan tetap berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk memampukan kita untuk memaafkan dan mengasihi musuh. Tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa mengampuni, sebab membalas kejahatan dengan kebaikan adalah pekerjaan ilahi. Hanya dengan kita tetap menjadi anak-anak Allah, mengizinkan Tuhan bertahta dalam hati kita, dan Tuhan memampukan kita untuk mengasihi musuh. Sebaliknya, saat kita hidup dalam kebencian, itu sama dengan mengizinkan iblis bertahta dalam hati kita, dan mendorong kita untuk melakukan dosa dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan lebih sadis dari itu,
iblis memakai kita untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Oleh sebab itu jangan pernah menyesal saat kita berbuat baik kepada orang yang jahat, tetapi menyesallah saat kita berbuat jahat kepada orang baik. Sebab setiap perbuatan ada upahnya, Tuhan itu tidak sesat, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita tidak memenuhi yang buruk dalam hidup kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena saat kita membalas dengan kejahatan, kita sedang menabur kejahatan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Perbuatlah kepada orang lain apa yang kamu kehendaki diperbuat orang lain kepadamu. Pilihan ada di tangan kita. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kita mau tetap melakukan yang baik kepada semua orang. Jangan ikut berdosa saat orang melakukan dosa, dan tetaplah baik. Saat kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dosa bisa diminimalisir, dosa tidak berkembang. Upah kita besar saat kita mampu mengasihi musuh. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang membedakan kita dengan orang-orang duniawi. Kesatuan kita dengan Kristus akan memampukan kita untuk mengasihi musuh. Dia akan beri kita kasih-Nya secara melimpah untuk mampu mengasihi musuh. Tujuannya supaya kita tetap jadi anak-anak-Nya. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan segala kejahatan kita. Dia mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Allah kita itu Allah yang murah hati. Biarlah Dia yang bertahta di hati kita, dan kita diberinya kasih-Nya dan kemurahan-Nya untuk mampu mengasihi sesama tanpa batas, tanpa syarat, tanpa menilai. Allah kita itu adalah kasih, dan setiap orang yang mengenal Allah adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yakni mengasihi. Dan orang yang hidup dalam kebencian tidak mengenal Allah. Sebagai anak-anak Allah, kewajiban kita adalah hidup mengasihi, menghakimi, membalas. Bukanlah hak kita, itu adalah hak Tuhan. Dan kita ingat, membenci merugikan diri kita sendiri. Seseorang tidak akan pernah bahagia apabila dikuasai oleh kebencian. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengampuni dan mengasihi musuh. Menang tanpa mengalahkan, tanpa melawan, tanpa membalas, itulah mengasihi musuh. Mari kita rawat diri kita sebagai orang yang sangat berharga, yang sudah ditebus dari dosa dengan kemurahan Allah, untuk hidup dalam kebenaran menuju kekekalan. Dengan hidup dalam kasih Kristus, setiap waktu pastikan Tuhan yang bertahta dalam hati kita, supaya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak-Nya yang setia, yakni anak-anak terang. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, kita akan bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang salah atau orang jahat. Itu Tuhan izinkan untuk memberi pelajaran kepada kita, untuk belajar bertahan menjadi orang baik. Saat kita bertemu orang jahat, itu akan menajamkan kita untuk menjadi orang baik, untuk melatih kita menjadi orang benar. Dan dalam perjuangan kita di dunia yang semakin sakit ini, mari kita menangkan kehidupan dengan cara yang berbeda, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat dicaci maki tidak mencaci maki, saat dihujat tidak menghujat, saat dihina tidak menghina, saat difitnah tidak memfitnah, saat dibenci tidak membenci, saat dijahati tidak menjadi jahat, saat dihakimi tidak menghakimi, saat didebat tidak mendebat, saat dikucilkan tidak mengucilkan, saat dijelekkan tidak menjelekkan, saat disakiti tidak menyakiti, saat direndahkan tidak merendahkan, saat dimarahi tidak menjadi marah, saat disepelekan tidak menyepelekan, dan lain sebagainya. Jalan ini tidak pernah mudah, tetapi Yesus Kristus sudah lebih dahulu memberi teladan buat kita semua. Dan hanya bersama Yesus kita dimampukan melaluinya, melakoninya, menghidupinya, dan memikulnya. Sebab hidup yang membalas tidak akan pernah memberi nilai kehidupan, bahkan sebaliknya menghilangkan nilai kehidupan itu sendiri. Jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, engkau orang baik. Jika engkau mengasihi orang yang menyakitimu atau musuhmu dan menolongnya, maka engkau menjadi orang benar berkenan kepada Tuhan. Mengasihi tanpa dikasihi, memberi tanpa dihargai, berkorban tanpa tanda jasa, mengalah untuk menang, memaafkan untuk kedamaian hati, memikul salib hari-hari, menyangkal diri,
sampai hari perhentian, upahmu besar di sorga. Sekali ikuti Yesus, selamanya ikuti Yesus. Amin.